Tato kini bukan lagi hal asing, dari seniman, atlet, hingga pendeta muda pun ada yang memilikinya. Sebagian berkata, Tuhan melihat hati, bukan kulit, tapi sebagian lainnya mengingatkan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jangan dicemari. Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh membuat tato? Apakah itu berdosa, atau hanya soal gaya hidup modern? Mengapa topik ini begitu sensitif di kalangan gereja? Untuk memahami hal ini secara bijak, mari kita telusuri pandangan Alkitab, konteks budaya, dan prinsip rohani yang lebih penting dari sekadar tinta di kulit. Inilah dia fakta Alkitab. Ayat Alkitab yang sering dikutip tentang tato. Satu-satunya ayat yang secara eksplisit menentang tato adalah, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Imamat 19, ayat 28. Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menolak tato. Namun, kita perlu memahami konteks historisnya. Ayat ini ditulis dalam konteks larangan terhadap ritual kafir bangsa-bangsa Kanaan. Tato saat itu berkaitan erat dengan praktik penyembahan berhala, pemanggilan arwah, dan pemujaan dewa-dewa kematian. Maka, yang ditolak Tuhan adalah makna spiritual dan religius yang najis, bukan sekedar gambar di kulit. Antara hukum Taurat dan hidup dalam anugerah. Imamat adalah bagian dari hukum Taurat Musa yang diberikan kepada bangsa Israel. Namun, dalam Perjanjian Baru, Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Matius 5, ayat 17, sehingga banyak aturan seremonial tidak lagi mengikat kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10, ayat 23. Namun, kebebasan Kristen bukan berarti hidup semaunya, dan tidak berarti semua hukum perjanjian lama bisa diabaikan. Prinsip-prinsip moral dan kekudusan tetap relevan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah tujuan kita membuat tato mencerminkan kemuliaan Tuhan? Apakah itu membangun iman, atau sekadar gaya hidup dunia? Apa yang lebih penting dari sekadar tato? Alkitab memang tidak memberikan larangan eksplisit dalam Perjanjian Baru soal tato. Tapi ada prinsip penting yang lebih utama daripada boleh atau tidak, yaitu motivasi hati. 1 Korintus 10, ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apakah tato itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk memuaskan ego pribadi? Kesaksian dan batu sandungan, 1 Korintus 8, ayat 9. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Tato bukan hanya soal pribadi, tapi bisa berdampak pada cara orang lain melihat kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Tubuh adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Apakah tubuh kita, dengan atau tanpa tato, mencerminkan bahwa kita milik Kristus? Tato bukan inti, tapi hati yang kudus. Tato, pada akhirnya, adalah masalah kebebasan Kristen, bukan doktrin keselamatan. Tidak ada ayat yang menyebut bahwa tato otomatis adalah dosa. Namun, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup berbeda dari dunia, menjaga kekudusan, dan mengutamakan kasih serta kesaksian. Yang paling penting bukanlah tinta di kulit, tapi firman di hati. Daripada sibuk memperdebatkan kulit luar, marilah kita fokus memperindah manusia batiniah kita, agar berkenan kepada Tuhan. Tato bukanlah inti dari kekristenan, iman, kasih, dan ketaatan jauh lebih penting. Tapi karena tubuh kita adalah milik Tuhan, setiap keputusan tentang tubuh, termasuk tato, harus dilandasi oleh niat yang benar, motivasi yang kudus, tidak menjadi batu sandungan, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Jadi, sebelum bertanya, bolehkah saya bertato? Lebih baik bertanya,
Apakah ini memuliakan Allah? Apakah ini membangun sesama dan mencerminkan kasih Kristus? Like, komen dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 08221500244. Karena tim konselor kami ada 24 jam, siap melayani, dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.